Dudung Nurullah Koswara, Ibu narasumber, dan Bapak Ibu peserta webinar dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita dapat bertemu kembali di webinar Senin Selfie, selektif, fokus, dan inovasi. Selektif prioritas tugas, fokus tugas esensial, dan tentunya berinovasi. Dan di sini saya Siti Khalifah, tim webinar Senin Selfie selama kurang lebih 1 jam ke depan akan membersamai Bapak Ibu untuk memandu jalannya webinar pada hari ini. Dan saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Room Zoom webinar Senin Selfie pada pekan ini. Dan pada pekan ini, Senin Selfie telah berada pada edisi yang ke-140 dengan mengangkat tema berbagi praktik baik, pembelajaran coding, kreatif, dan aplikatif. Dan tentunya telah hadir di tengah-tengah kita narasumber hebat pada hari ini. Ada Ibu Dr. Fenty Inayati SPDI MAG. Beliau merupakan pengawas sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Beliau juga merupakan Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAI Persib Garut, dan beliau juga menggandeng para mahasiswanya pada hari ini untuk berbagi praktik baik. Ada Asmilati dan Tanti Susilawati dari Prodi PGMI IAI Persis Garut, yang siap untuk berbagi nih bagaimana pengimplementasian pembelajaran coding di sekolah ya tentunya. Karena dalam konteks perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat, coding tidak hanya sebagai keterampilan teknis, melainkan juga sebagai media untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong inovasi tentunya. Dan baik Bapak Ibu, tadi setelah disampaikan oleh Mas Wildan ya, untuk kegiatan kita nanti akan diawali pembuka atau kata sambutan dari Ketua Umum APSI oleh Bapak Dr. Agus. Namun jika beliau belum hadir, nanti lanjut ke Bapak Ketua DPP Aksi, Bapak Dr. Dudung. Namun jika keduanya berhalangan hadir, nanti kita langsung mendengarkan praktik baik dari narasumber hebat pada hari ini. Dan nanti setelah narasumber hebat membagikan praktik baiknya, ada sesi tanya jawab dan diskusi. Setelah itu nanti di akhir ada closing statement dari para narasumber. Baik, langsung saja kita akan ke agenda yang pertama, yaitu pembuka dari Bapak Dr. Agus. Kita lihat apakah Bapak sudah hadir di room Zoom ini. Belum, Bu. Oke, belum. Pak Dudung juga belum sepertinya ya, Mas ya. Iya, belum. Pak Dudung juga. Oke, baik, Bapak Ibu. Mungkin yang pertama kita akan mendengarkan praktik baik dari para narasumber dulu. Mungkin nanti di akhir, eh, jika Pak Agus ataupun Pak Dudung telah hadir di room Zoom, nanti di akhir sesi. Bu Fenty, izin berpantun terlebih dahulu, Bu Fenty ya, sebelum ke Siap, Bu Fenty. silakan Bu Siti. Oke, baik. Jari menari di layar gawai. Cakep, Ide bermunculan penuh warna. cakep, Berbagi praktik baik akan kita mulai. Belajar coding terasa bermakna. cakep, Pagi cerah sambil ngopi santai. cakep, Enak membuka cerita. Belajar coding jadi makin asik dan ramai, kreatif, aplikatif. Siap kita coba bersama. Oke, baik. Langsung saja, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan praktik baik dari narasumber kita hari ini. Untuk waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Fenty. Silakan, Bu Fenty. Baik, terima kasih Bu Siti Khalifah. Terima kasih Mas Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah, yang kami hormati Ketua DPP APSI, yaitu Bapak Dr. Agus Sukoco yang masih bertugas ya dalam kesempatan kali ini, juga Bapak Dudung sebagai Ketua Aksi Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, dalam hal ini sama ya, masih bertugas.
Dan yang saya hormati juga seluruh petugas Senin Selfie, Selektif Fokus dan Inovatif, yaitu Bu Siti Khalifah sebagai pengawas dari Lampung ya, yang senantiasa mengawal kegiatan ini, juga host kita yang senantiasa standby ya, luar biasa Mas Wildan, terima kasih. Dan seluruh ini ya mahasiswi yang sudah siap ya untuk menyampaikan beberapa praktik baiknya. Terima kasih Asmilati dan Tanti yang sangat Ibu banggakan. Alhamdulillah dari Prodi PGMI, walaupun mohon maaf dalam kesempatan kali ini kita belum langsung praktek kepada yang sifatnya teknologi, tapi ini yang unplug dulu ya, yang di sesi pertama ini. Nah, nanti misalkan ada kesempatan lagi kita akan membagikan praktik baik yang selanjutnya. Nah, juga yang kami hormati seluruh partisipan, yaitu Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada Bapak Ibu Pengawas, ada Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas apresiasinya, atas partisipasinya di kegiatan Senin Selfie ini. Baiklah, mungkin sebelum para mahasiswi menyampaikan dari praktik baiknya, saya sebagai dosennya ya memberikan secara teori terlebih dahulu. Nah, di sini kami sudah sebentar Bu Siti, kita ini dulu ya. Nah, di sini mungkin sebagai pengantar ya, sudah terlihat Bapak Ibu. Nah, mungkin Sudah, sebagai Bu. sudah ya, bahwa ketika belajar coding memang banyak ya modul yang harus kita pelajari. Di antaranya ada beberapa modul yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini mungkin saya hanya menyampaikan salah satu modul saja ya, kan ada 5 modul yang harus dipelajari ketika mengikuti tentang coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin saya hanya satu modul tentang pedagogik ya, ini juga sekilas-sekilas mungkin. Nah, tidak akan saya bacakan yang pokok-pokoknya saja gitu ya. Nah, kapan dan bagaimana coding serta kecerdasan artifisial diajarkan? Nah, jadi berdasarkan naskah akademik yang disusun oleh Puskur ya, bahwa pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial itu disusun secara bertahap dan tentunya kontekstual ya, mulai dari jenjang SD sampai jenjang menengah atas. Karena kami dari Prodi PGMI ya, dari PGSD, tentu saja dalam hal ini yang akan disampaikan dalam kesempatan ini adalah jenjang SD terlebih dahulu ya, karena kami juga banyak jenjangnya mungkin dalam kesempatan kali ini. Nah, ini di SD kelas 5 sampai 6 ya, fokus pada berpikir komputasional dulu. Jadi di SD itu belum terlalu banyak yang jadi masih unplug gitu ya. Jadi fokus pada bagaimana cara melatih siswa-siswi berpikir komputasional melalui kegiatan yang non digital dulu ya, yang unplugged. Misalnya mulai dikenalkan konsep kecerdasan artifisial secara sederhana melalui diskusi, melalui contoh dalam keseharian, nanti akan disampaikan ya oleh para mahasiswi. Kemudian untuk jamnya juga ya. Nah, ini SD SMP itu bisa diintegrasikan dalam mapel yang relevan ya, misalnya di bahasa, misalnya diintegrasikan di matematik. Nanti juga yang akan dicontohkan seperti diintegrasikan di IPA, IPS, informatika, atau menjadi program penguatan project profil ya, atau kalau sekarang mungkin diganti dengan kurikuler ya, yang sifatnya bukan hanya profil pelajar Pancasila. Kemudian pendekatannya juga tentu saja berbasis aktivitas, kemudian kolaboratif dan kontekstual, dan tidak membutuhkan alat berat di awal ya, cukup dengan kegiatan sehari-hari saja misalnya, dan nanti akan mengedepankan logika misalnya, etika dan kemampuan reflektif. Nah, jadi mohon maaf ya untuk kesempatan kali ini jangan berharap langsung yang terintegrasi dengan digitalisasi, tetapi nah ini praktik baik yang kami sodorkan dalam kesempatan kali ini yang unplug terlebih dahulu. Mungkin nanti di sesi berikutnya ya bisa kita tampilkan yang terintegrasi dengan digitalisasi. Nah, kemudian apa itu coding dan mengapa diperlukan ya. Nah, mungkin ini tidak akan disampaikan secara
langsung saja ke sini ya, bahwa ilustrasi perbandingan dunia tanpa dunia dengan coding dan dengan coding. Nah, ini ya misalnya kayak situasinya misalnya ketika anak mengalami masalah nih. Kalau dunia tanpa coding, anak akan bingung ya, frustasi tanpa strategi gitu karena tidak dibiasakan. Tapi kalau dunia dengan coding nanti akan terlatih ya, misalnya anak bagaimana nanti bisa mengurai masalah menjadi langkah-langkah logis. Nah, nanti akan dicontohkan ya. Kemudian belajar matematik. Kalau tanpa coding, belajar matematik itu hanya hafalan rumus gitu ya. Tanpa makna misalnya rumus ini X kali Y dan sebagainya gitu ya. Tetapi dunia dengan coding siswa akan paham ya pola dan fungsi karena bisa digunakan. Jadi mengerti polanya dan mengerti fungsinya karena bisa digunakan. Kemudian ketika menggunakan teknologi, kalau dunia tanpa coding hanya jadi pengguna yang pasif ya misalnya. Tetapi ketika dunia dengan coding, nanti anak akan tahu ya cara kerjanya, bisa mengontrol, bahkan berinovasi. Dia nanti akan membuat misalnya kayak nanti misalkan ada praktek bikin video dari scratch dan sebagainya. Kemudian situasinya ya kreativitas. Nah, dunia tanpa coding, kreativitas itu terbatas pada bentuk seni yang klasik. Kalau dunia dengan coding, nah nanti bisa menciptakan kayak permainan, siswa itu ya bisa menciptakan animasi sendiri, bisa menciptakan simulasi. Nah, kemudian karir masa depan juga. Nah, dunia tanpa coding nanti siswa akan gagap menghadapi dunia kerja digital. Tetapi dunia dengan coding siap adaptif di berbagai bidang pekerjaan. Nah, itu begitu pentingnya coding ya. Nah, mungkin dalam hal ini saya hanya akan menyampaikan di modul ini ya, bahwa tetap dalam pembelajaran KAA ya, coding kecerdasan artifisial ini, prinsip pedagogik dalam pembelajaran coding seperti apa. Yang pertama adalah berpusat pada peserta didik atau student center learning, bahwa guru bertindak sebagai fasilitator, nanti peserta didik yang aktif ya membangun pemahaman melalui eksplorasi mereka. Kemudian tetap saja harus bermakna dan kontekstual. Jadi materi coding dan AI itu dikaitkan dengan kehidupan nyata. Misalnya ketika bikin kuis digitalnya ya, kemudian membuat simulasi sederhananya, membuat edukasi dengan bantuan AI, menyusun proyek permasalahan, pemecahan masalah di lingkungan sekolahnya. Jadi harus kontekstual sesuai dengan kehidupan nyata mereka. Kemudian ada prinsip yang lain ya, sama diferensiasi, bahwa karena murid kita itu memiliki kemampuan yang berbeda. Nah, diferensiasi bisa dilakukan misalnya dari kontennya, misalnya ada yang cukup dengan materi dasar, ada yang lanjutan. Prosesnya ada yang bimbingan bertahap ya atau scaffolding bagi siswa-siswa yang belum mampu, misalnya secara produk hasil akhir proyek itu berbeda nanti sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian pembelajaran di KKA ya, coding kecerdasan artifisial juga harus berbasis aktivitas. Jadi belajar coding itu tidak efektif kalau hanya teori ya, tetapi harus ada praktik langsung, ada debugging ya, mencari kesalahan, ada diskusi solusi, ada refleksi gitu ya. Nah, kemudian dalam belajar coding juga ya diharapkan higher order thinking skill pada pembelajaran coding dan AI. Misalnya ada analyze ya, ada C4-nya, ada evaluate, ada C5-nya, ada create, ada menciptanya gitu ya, sama diarahkan pada higher order thinking skill. Misalnya contoh dalam penerapan C4 ya, misalnya kayak analyze misalnya. Peserta didik diminta untuk menganalisis alur program, misalnya mengapa program ini nggak jalan, misalnya bagaimana yang menyebabkan errornya dari mananya, misalnya. Kemudian ada evaluate, evaluasi ya, peserta didik membandingkan dua solusi, misalnya mana yang lebih efektif menggunakan perulangan atau kondisi. Nah, AI ini outputnya bias atau tidak, kenapa misalnya. Nah, misalnya hal-hal semacam itu. Kemudian ada create, mencipta, peserta didik mencipta produk, ada bikin game sederhana. Di kami juga udah ya, misalnya ada praktik bagi seperti itu, tapi dalam kesempatan kali ini kita bagi dulu ya sekarang yang unplug-nya. Dulu kita udah bikin juga ada game sederhana, ada animasi edukatif, ada chatbot tanya jawab pelajaran, ada proyek kampanye digital misalnya. Nah, kemudian dalam pembelajaran coding juga ada istilah TPACK ya, integrasi 3 komponen. CK itu content knowledge, kayak materi, konsep pelajaran. PK itu pedagogical knowledge ya, ada strategi mengajarnya.
TK itu ada technological knowledge ya, ada kemampuan teknologinya. Nah, dalam konteks ini misalnya TK pemanfaat platform coding seperti Scratch gitu ya. Kemudian AI, ChatGPT, Canva, Gemini dan sebagainya ya. Kalau PK itu semacam problem based learning, project based learning, inquiry, kolaboratif. Kalau CK itu konten mapel ya. Ada IPA, matematik, bahasa, PAI dan lain sebagainya. Nah, bagaimana contoh mengintegrasikan TPA-CK-nya? Misalnya mapel IPA membuat simulasi rantai makanan di Scratch ya, ada CK dengan PBL, problem based learningnya ya. Kemudian PK menggunakan aplikasi coding. Nah, ini ya pembelajaran. Kemudian pembelajaran mendalam pada pembelajaran coding. Intinya pembelajaran mendalam terjadi ketika murid memahami konsep ya, bukan hanya sekedar menghafal langkah, mampu mentransfer pengetahuan ke situasi baru dan membangun refleksi dan metakognisi. Nah, misalnya cirinya ya, ada pertanyaan pemantik nanti, ada eksplorasi, ada diskusi, ada project, ada refleksi dan umpan balik. Kayak contoh misalnya pertanyaan pemantiknya, bagaimana teknologi AI bisa membantu pembelajaran tetapi juga di situ lain di satu sisi membantu, di sisi lain adalah menimbulkan masalah. Misalnya bagaimana kita membuat program yang membantu siswa untuk belajar lebih cepat dan sebagainya. Nah, untuk lain-lainnya mungkin karena waktu ya, ini hanya saya menyampaikan di modul tentang pedagogik gitu ya, di antara desain pembelajaran codingnya seperti biasa ya, membuat modul, ada TP, materi, aktivitas, baik pendahuluan, inti, penutup, media, asesmen, refleksi, dan tindak lanjut. Kemudian ini juga sama ya strukturnya, contoh rancangan aktivitasnya misalnya ya, bagaimana project Scratch atau kuis interaktif nanti ya, dan sebagainya. Kemudian ada contoh selanjutnya AI untuk pembelajaran bahasa, misalnya bagaimana membuat prompt dan lain sebagainya. Kemudian ada asesmen pembelajaran coding dan AI, sama ya, ada proses produk, ada refleksinya gitu dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang lain-lainnya ya nanti, bahwa intinya dari saya sebagai pengantarnya bahwa coding dan AI adalah sarana strategis untuk membangun pembelajaran abad 21, namun keberhasilannya ditentukan dengan desain pedagogiknya ya. Misalkan desain pedagogik yang tepat, bagaimana harus mengarah pada higher order thinking skill, kemudian TPA-CK, pembelajaran mendalam juga ya, mulai dari berkesadaran, bermakna dan menggembirakannya, memahami, mengaplikasi dan merefleksinya ya, kerangkanya semuanya, serta asesmen autentiknya. Jadi guru tidak dituntut menjadi ahli teknologi tetapi menjadi fasilitator yang mampu menuntun murid belajar dengan aman, kreatif dan bermakna. Nah, mungkin hanya itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya Bu Siti ya akan kita dengarkan. Tapi mohon maaf sekali lagi, jadi coding dalam kesempatan kali ini bukan yang terintegrasi pada digitalisasi dulu ya, tetapi dalam hal ini karena kami dari PGSD, dari PGMI, maka yang diutamakan pertama atau yang unplug dulu ya, praktik baiknya tentang logika, tentang dekomposisi, bagaimana contohnya, misalnya algoritma seperti apa contohnya dan sebagainya. Terima kasih untuk pengantar, demikian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu moderator kita, Ibu Siti. Persilakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bu Fenty. Luar biasa sekali pengantarnya, materi yang luar biasa. Tadi telah dipaparkan oleh Ibu Fenty. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan nih praktik baik dari ini Bu Asmilati dulu apa Ibu Tanti dulu Bu Fenty? Itu masih ada teori sedikit dari Neng Tanti, nanti yang itunya praktik itunya Neng Asmilati. Oke, berarti kita ke Kak Tanti dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, Ibu. siap. Untuk waktu saya berikan sepenuhnya ke Bu Tanti, silahkan. Baik Ibu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, di sini saya Tanti Susilawati, perwakilan dari PGMI 5B. Di sini insya Allah saya akan membahas tentang apa itu AI, etika AI, resiko, dan penggunaan Canva AI di dunia digital. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya akan memaparkan dulu kepada Bapak Ibu, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, apa itu AI itu sendiri. Nah, AI atau Artificial Intelligence adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Selanjutnya, tren AI ini dalam dunia pendidikan tentunya sangat maju sekali ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu etika AI itu sendiri, seperti halnya di lingkungan masyarakat, di dunia pendidikan, dan bahkan di AI itu sendiri, etika AI juga mempunyai etika. Nah, etika AI ini adalah aturan dan nilai moral dalam penggunaan AI. Nah, etika AI ini bertujuan untuk mencegah kerugian manusia, selanjutnya menjaga keadilan, yang selanjutnya mengontrol kekuasaan teknologi, dan etika ini menjadi pedoman agar AI itu tidak disalahgunakan. Etika AI juga merupakan prinsip yang memastikan penggunaan kecerdasan buatan itu berlangsung secara bertanggung jawab, adil, dan dalam berbagai konteks. Selanjutnya, apa sih resiko penggunaan AI itu sendiri? Ternyata selain ada dampak positif, ada juga resiko ketika penggunaan AI itu sendiri. Yang pertama, ada bias algoritma, di mana bias algoritma ini dapat mengakibatkan diskriminasi dalam pengambilan keputusan, di mana AI mencerminkan dan memperkuat ketidakadilan yang ada dalam data yang digunakan. Selanjutnya, tentunya privasi data. Nah, penggunaan AI sering melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi yang dapat menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan privasi informasi pengguna yang sensitif. Selanjutnya juga, resiko AI itu tentu sangat ketergantungan berlebihan, apalagi di dunia pendidikan ya. Ketergantungan berlebihan ini pada teknologi AI dapat mengurangi kemampuan manusia untuk berpikir secara kritis dalam memecahkan masalah. Jadi apa-apa AI karena kecanggihan informasi, jadi ketergantungan berlebih ini sangat berdampak gitu jadi pada teknologi AI itu. Tapi selain itu ada dampak positifnya, justru bagi kita atau bagi Bapak Ibu guru sekalian sebagai tenaga pendidik bisa menghasilkan media pembelajaran yang lebih interaktif, lebih gampang lagi dan mudah diakses. Selanjutnya di sini dampak AI terhadap pendidikan. Nah, AI membantu pembelajaran yang lebih adaptif, terus evaluasi otomatis, serta resikonya tentunya ketergantungan siswa itu sendiri dan plagiarisme. Banyak yang menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, makalah, di AI lalu langsung copy paste gitu tanpa dikritis terlebih dahulu. Ini semuanya dari AI tanpa kita kaji lebih ulang lagi. Contohnya di sini ya penggunaan AI untuk mengerjakan tugas.
Selanjutnya di sini ada konsekuensi pelanggaran etika. Nah, pelanggaran etika AI ini dapat mengakibatkan misinformasi yang merugikan serta kerugian sosial, mempengaruhi kepercayaan publik secara luas. Tentunya mengakibatkan misinformasi itu jadi miskom gitu, kayak misalkan informasinya gini, ternyata hasilnya seperti ini. Banyak juga yang salah kaprah ketika menggunakan AI. Nah, terus di sini ada tools komunikasi AI itu sendiri. Komunikasi AI merupakan proses interaktif antara manusia dan kecerdasan buatan, memungkinkan pemahaman dan pengolahan informasi yang lebih efisien melalui bahasa alami dan teknologi yang canggih. Nah, tool komunikasi AI juga adalah aplikasi atau perangkat yang berbasis AI yang membantu manusia berinteraksi. Contohnya chatbot, voice assistant, penerjemah otomatis, dan sistem rekomendasi. Bahkan di WhatsApp pun ada tools komunikasi AI yang kita kenal dengan Meta AI. Nah, tools ini dirancang agar komunikasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Selanjutnya, bagaimana sih manfaat komunikasi AI ini? Yang pertama, tentunya mempermudah komunikasi jarak jauh. Yang kedua, membantu siswa belajar lebih mandiri. Yang selanjutnya, membantu guru juga untuk menyiapkan materi. Selanjutnya, bisa meningkatkan efisiensi kerja dan akses informasi yang lebih luas. Selanjutnya di sini ada personalisasi pembelajaran. Nah, AI memungkinkan feedback yang otomatis dan akses informasi yang cepat, meningkatkan pengalaman belajar siswa secara signifikan. Kenapa signifikan? Karena AI sangat membantu kita ketika melakukan pembelajaran. Misalkan kita mau mencari tentang tugas kuliah, bisa kita langsung menggunakan AI. Terus akan muncul feedback otomatis. Jika kita mau feedback yang jawaban yang ringkas, AI bisa menyediakan. Jika mau jawaban yang lebih lagi, AI juga bisa menyediakan. Nah, di sini Bapak Ibu ada teknologi yang memakai AI, yaitu Canva AI. Apa sih Canva AI itu? Canva AI itu biasanya adalah aplikasi yang sering digunakan untuk untuk presentasi, memakai template. Nah, Canva AI ini ternyata juga bisa digunakan untuk coding. Nah, Canva AI adalah alat inovatif yang membantu guru dan siswa dalam pembelajaran coding dengan cara yang lebih interaktif. Di sini kenapa sih saya sendiri memilih Canva AI? Karena Canva AI itu lebih praktis dan lebih memudahkan. Di sana terdapat beberapa template, desain, dan yang lainnya. Selanjutnya, Canva AI untuk siswa. Nah, dengan antarmuka yang sederhana, Canva AI meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar coding secara interaktif dan menyenangkan. Apalagi kalau misalkan yang dari pemerintah itu sudah disediakan yang smartboard, untuk ini pembelajaran menggunakan Canva AI sangat menarik untuk siswa. Nah, fitur dari Canva AI itu sendiri yakni ada template, ada desain interaktif, dan AI text generation. Template di ini menawarkan template yang menarik, jadi tidak susah-susah lagi untuk mencari template yang mana nih yang mau kita pakai. Nah, di Canva AI kita sudah bisa menggunakannya. Jadi lebih menarik dan memudahkan guru serta mahasiswa dalam menciptakan materi pembelajaran coding dengan cepat tanpa perlu desain dari awal. Selanjutnya, desain interaktif. Dengan fitur desain interaktif, pengguna dapat mengintegrasikan elemen visual dan interaksi yang membuat pembelajaran coding lebih menarik dan memudahkan pemahaman konsep yang kompleks. Selanjutnya, fitur Canva AI yang terbaru di sini ada
AI text generation, di mana memungkinkan pengguna untuk menghasilkan teks secara otomatis. Jadi misalkan Bapak Ibu mau menggunakan Canva AI, nah Bapak Ibu bisa mengetikkan teks di Canva AI itu sendiri, lalu nanti akan muncul coding, dan sesudah muncul coding nanti akan menghasilkan berbagai mata pelajaran, yaitu ada kuis juga yang bisa dipakai untuk pembelajaran kepada peserta didik. Nah, contoh penggunaan Canva AI itu sendiri di sini saya ada sedikit contoh bagaimana cara menggunakan Canva AI itu sendiri. Di sini saya membuat contoh tentang bagaimana sih membuat media pembelajaran kuis hanya dalam sekejap menggunakan Canva AI gitu ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Buki Jadi, Canva Web. Pilih Canva. Pojok kanan atas. Masukkan kata kunci yang Anda inginkan. Pilih kode untuk saya. Kemudian pilih tombol ungu samping. Tunggu proses coding selesai. nah, ini merupakan pengkodingan yang dihasilkan oleh Canva AI. Jadi ketika Bapak Ibu guru memasukkan prompt atau teks ke dalam Canva AI, misalkan tolong buatkan saya media pembelajaran bilangan bulat di kelas 2. Nanti jika Bapak Ibu memasukkan prompt ke Canva AI tersebut, lalu nanti Canva AI itu akan mengcoding. Nah, memunculkan kode-kode nanti akan menghasilkan sesuatu yang media pembelajaran yang baik. Jadi ada gamenya, ada kuisnya, ada materinya juga bisa dilihat. Jika sudah selesai pilih, gunakan dalam desain. Nah, Lihat bentuk kuis. Nah, ini merupakan kuis yang dihasilkan dari Canva AI itu sendiri. Bahkan dari Canva AI itu sendiri, Bapak Ibu bisa mengklik link dan membuat link sendiri, nanti dipaste di di alamat URL, nanti bisa menyampaikan materi pembelajaran sendiri dan kuis-kuisnya. Jadi pembelajaran itu akan terjadi secara lebih interaktif. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan karena saya masih belajar. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Neng Tanti untuk praktik baiknya dalam pemanfaatan Canva AI. Dan baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan nih praktik baik yang kedua dari Neng Asmilati. Sudah siap, Bu Neng Asmilati? Insya Allah. Oke, baik. Langsung saja untuk waktu saya serahkan kepada Neng Asmilati. Silakan.
Neng Asmilati, apakah terkendala untuk share screen-nya? Ya sama ibu aja tuh Asmil. Asmilati, Ya, Bu. gimana terkendala share screen? Bentar, Bu. Asmil cek sound. Dikirim Udah ada, Ibu. ada filenya dikirim aja tuh ke udah so. Semangat. Ya, sudah nampak, Bu. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya yang terhormat Dr. Agus Sukoco MM selaku Ketua Aksi Pusat, yang kami hormati Dr. Dudung Nurullah Koswara MPD selaku Ketua DPD Aksi, dan juga yang kami hormati Ibu Dr. Tenti Inayati MAG selaku Pengawas Sekolah Kabupaten Garut, serta Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah Kampus Texas Garut, sekaligus dosen saya di PGMI yang mana mengaku mata kuliah pengembangan sistem evaluasi. Selamat siang menuju sore para Bapak Ibu sekalian dan juga para peserta webinar Senin Selfie yang ke-140 ini. Alhamdulillah, rasanya sangat senang sekali bisa berbagi, berkontribusi untuk menyampaikan materi mengenai coding ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, para Bapak dan juga Ibu. Perkenalkan, nama saya Asmilati. Saya merupakan mahasiswi semester 5 di kampus PII Persis Garut. Saya merupakan mahasiswi Ibu Dr. Tenti Inayati MAG. Baik, di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai coding. Apa sih itu coding? Coding itu merupakan proses menulis kode atau program komputer yang mana memberi instruksi kepada komputer bagaimana cara menggunakan bahasa pemrograman itu agar komputer bisa melakukan tugas tertentu. Contoh sederhananya, kita bisa membuat aplikasi dari coding tersebut. Seperti tadi misalnya aplikasi AI, aplikasi Canva ya. Terus bagaimana caranya membuat website, bagaimana caranya membuat game, terus bagaimana caranya membuat program untuk menghitung, bagaimana caranya mengolah data serta mengontrol alat. Bu Siti Jadi katanya bisa suaranya diartikan kurang jelas secara Asmilati. bahwa Ada yang Ya, Bu. chat suaranya kurang jelas. Kalau tadi yang Tanti jelas. Oh iya Bu, ulang lagi. Jadi bisa dikatakan bahwa coding itu merupakan menulis perintah kode supaya komputer itu bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh kita. Jadi di sini saya akan menyampaikan contoh dari
coding-coding tersebut. Nah, di sini mungkin ada 4 ya. Yang pertama itu coding tentang jika dan maka, yaitu game coding sandi perasaan, dan yang ketiga itu ada coding bagaimana caranya menggambar dengan resep algoritma, dan yang terakhir itu bisa coding dengan puzzle tata cara berwudu. Baik, yang pertama yaitu coding jika maka game kartu percabangan. Nah, untuk latar belakang dari coding jika maka kartu percabangan ini yaitu yang pertama, pembelajaran abad ke-21 itu menuntut siswa memiliki kemampuan bagaimana cara berpikir logis, kritis, dan juga sistematis. Terus yang kedua, anak usia MI dan SD itu berada pada tahap operasional yang konkret, sehingga pembelajaran itu harus bersifat aktif dan juga kontekstual. Terus yang ketiga, cara pengenalan coding dasar itu tidak selalu harus menggunakan komputer, tapi bisa dengan menggunakan coding yang seperti ini, yaitu coding jika maka kartu percabangan. Terus yang terakhir, konsep jika maka itu merupakan dasar berpikir algoritmik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran sederhana yang menyenangkan untuk menanamkan logika berpikir sejak dini. Terus untuk selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran dari coding jika maka game kartu percabangan ini. Jadi diharapkan siswa itu melalui game kartu percabangan, yang pertama, siswa itu mampu memahami bagaimana konsep hubungan sebab dan akibat. Nah, yang mana sebab ini yang berarti jika dan akibat itu yang berarti maka. Terus yang kedua, siswa itu diharapkan bisa membuat keputusan sederhana sosial kondisi tertentu. Terus yang ketiga yaitu bagaimana siswa itu melatih berpikir logis dan juga sistematis. Terus yang terakhir, siswa itu diharapkan bagaimana caranya mengembangkan minat awal terhadap coding dasar. Terus untuk selanjutnya yaitu konsep dasar coding jika dan maka. Nah, coding ini merupakan penyusunan instruksi secara logis untuk menghasilkan suatu tindakan. Nah, pola dasar dari coding ini, jika itu sebagai kondisi dan maka itu sebagai tindakan atau hasil. Nah, konsep ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam kehidupan siswa saja, tetapi dalam kehidupan kita, coding ini sering digunakan. Nah, misalnya sekarang kan musim hujan gitu ya. Nah, jika hujan maka titik-titik. Nah, kita harus memilih hasil dari kartu yang kedua tersebut. Jadi kalau jika hujan maka membawa payung misalnya. Terus jika hujan maka kita membawa jas hujan. Terus untuk contoh yang kedua, misal jika bel masuk berbunyi maka harus apa jika bel berbunyi tersebut? Maka kita harus masuk kelas. Nah, konsep ini sangat membantu sekali untuk siswa belajar mengambil keputusan secara tepat. Terus untuk selanjutnya, alasan memilih metode game kartu ini, di sini ada 5 alasan kita memilih metode game kartu ini. Yang pertama, yaitu sesuai dengan karakteristik siswa di MI dan juga SD. Yang kedua, tidak membutuhkan teknologi atau perangkat digital. Jadi cuma membutuhkan kartu game jika maka tersebut. Yang ketiga, metode ini sangat mudah dibuat dan juga sangat mudah untuk digunakan. Terus yang terakhir itu menumbuhkan suasana itu menjadi belajar yang lebih aktif, kolaboratif, dan juga menyenangkan. Terus yang terakhir alasannya yaitu dapat dijadikan alat evaluasi pembelajaran yang autentik. Terus untuk selanjutnya yaitu jika maka ini. Tahap pelaksanaannya yang pertama itu guru harus menyiapkan kartu jika dan maka. Jadi harus ada kartu.
2 kartu atau 3 kartu yang harus disiapkan oleh guru. Misalnya kartu jika itu berwarna kuning, kartu maka berwarna hijau misalnya. Nah, terus yang kedua, setelah guru itu menyiapkan kartu, maka guru juga harus membagi siswa itu ke dalam beberapa kelompok kecil. Misalnya dalam satu kelompok itu ada 2 orang, ada 3 orang, ataupun lebih. Terus yang terakhir itu guru menjelaskan bagaimana aturan permainan secara singkat dan juga secara jelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu langkah pelaksanaan. Bagaimana tahap pelaksanaan dari game kartu ini? Yang pertama, setiap kelompok itu mendapatkan 1 kartu kondisi jika dan 2 kartu hasil maka. Kenapa 2 kartu hasil maka ini ada 2? Karena yang pertama misalnya jawabannya itu benar, yang kedua jawabannya itu salah. Nah, yang kedua, siswa itu mendiskusikan kartu hasil yang paling sesuai dengan pertanyaan dari jika tersebut. Jika turun hujan, maka titik-titik di sana ada 2 kartu yang harus dipilih sesuai dengan hasil tersebut oleh siswa. Terus yang ketiga, kelompok itu mencocokkan kondisi dengan hasil yang logis. Dan yang terakhir itu, kelompok menyampaikan kenapa alasan memilih kartu tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu tahap penutupan. Setelah tadi kita langkah persiapan, langkah pelaksanaan, maka untuk tahap penutupannya itu yang pertama, guru itu harus memberikan umpan balik, ya. Yang ketiga itu siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran pada hari ini secara bersama-sama, dan yang terakhir itu refleksi singkat. Terus untuk selanjutnya, nah di sini ada peran guru dalam pembelajaran tersebut. Di sini peran guru hanya sebagai fasilitator saja dalam diskusi kelompok. Jadi guru yang menyiapkan kartu tersebut, tapi siswa yang Suaranya putus-putus ya. siap. Terus peran guru dalam pembelajaran itu sebagai fasilitator, terus bisa juga sebagai pengamat keaktifan dan kerjasama siswa, dan juga pemberi penguatan dan motivasi. Oke, karena terlalu panjang, kita next lagi ke coding yang kedua. Contohnya yaitu tentang sandi perasaan, mengkode emosi, membangun komunikasi. Nah, apa sih sandi perasaan itu? Sandi perasaan itu merupakan coding sandi perasaan itu merupakan coding unplugged yang tanpa komputer. Terus coding yang melatih bagaimana cara menyampaikan dan membaca pesan emosi, terus mengubah perasaan menjadi simbol atau kode, terus menggabungkan logika literasi emosi dan juga komunikasi sosial. Nah, mungkin ini untuk coding sandi perasaan itu sangat mudah sekali. Kita hanya bisa menampilkan di sini dengan emoticon contoh kode sandi perasaan. Misalnya kalau kode sandi perasaan marah misalnya, emoticonnya merah, terus alisnya ke atas gitu ya. Terus kalau kita sedang bingung, perasaan kita itu emoticonnya ditampilkan dengan perasaan bingung, dan juga di sini bisa dilihat ada senang, bingung, bersalah, bangga, malu, sedih, dan juga lain-lain. Terus next, untuk yang selanjutnya yaitu, nah ini coding ini bisa langkah menggambarnya itu seperti apa dulu, misalnya bulat, terus kita rangkai.
di kedua sisi menambahkan daun lain. Nah, apel tersebut. Mungkin sekilas ya. Terus untuk yang terakhir, pajel berwudu. Nah, di sini bisa dilihat untuk coding tata cara berwudu. Paham terlebih dahulu bagaimana tata cara berwudu dari mulai niat dan juga bismillah sampai terakhir yaitu membasuh kaki. Nah, kemudian membaca doa setelah wudhu. Nanti guru itu akan memberikan gambar. Nah, nanti di sini gambarnya itu bisa digunting dan diurutkan sesuai anggota badan, sesuai urutan wudhu. Nah, di sini juga melalui pora berwudhu itu kita bisa menuliskan angka 1, angka 2, angka 3 di urutan yang sesuai dengan tata cara berwudu di sini ya. Terus yang terakhir, selain itu juga di sini siswa diberikan pajel potongan pajel-pajel yang mana nanti tata cara berwudu yang tepat dan juga benar. Nah, mungkin sekilas itu mengenai coding yang bisa saya sampaikan. Nanti di sini saya hanya bisa jika maka mengenai game kartu cadangan, dan yang kedua ada game sandi perasaan, yang ketiga ada game bagaimana cara menggambar dengan konsep algoritma, dan yang terakhir cek Saya suaranya kembalikan kepada moderator. Oke, cek suaranya hilang. Teh Asmil. Teh Tanti eta Teh Asmil kunaon? terakhir Iya, sepertinya sinyal Teh Asmil ini Bu Fenty. Iya. Oke, baik. Eh, tadi sudah ya, bisa di stop share screen-nya. Oke, baik. Terima kasih Neng Asmil, Neng Tanti yang luar biasa sudah berbagi praktik baik tentang bagaimana pemanfaatan codingnya ya. Tadi sudah ada pemanfaatan Canva AI, coding jika maka, ada coding sandi perasaan, dan coding tata cara berwudu. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau mungkin mengetikkan pada kolom chatnya. Ada yang raise hand, ini ada Bu Rianti. Silakan Bu Rianti. Baik, terima kasih Bu Siti Khalifah yang telah memberi waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan sejahtera untuk kita semua. Menarik sekali ya, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pemaparan dalam berbagi praktek. Ini sangat luar biasa, dapat membuka mata saya tentang pembelajaran coding AI. Nah, di sini saya menyimak dari awal dan saya masih punya rasa penasaran, makanya di sini ingin saya tanyakan. Jadi terkait tadi coding ya, terkait Canva, pertama terkait tentang Canva. Apa tujuan utama pengenalan Canva untuk hasil karya yang bagus, atau lebih ke proses eksplorasi imajinasi anak? Karena AI seringkali memberikan hasil instan,
Nah, itu pertanyaan pertama untuk pemateri yang pertama. Lupa namanya saya tadi. Lupa namanya. Fenty. Ya, terus yang kedua, nah kalau ini sempat mencatat saya, namanya Bu Asmilati ya, Bu Asmilati. Nah, terkait pembelajaran coding, ini apa target utama pembelajarannya terkait coding? Dan apakah anak harus bisa membuat program atau fokus pada pembentukan logika? Nah, itu mohon penjelasannya dan terima kasih sebelumnya sudah berbagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Rin untuk pertanyaannya. Dua pertanyaan Bu Dr. Fenty, Neng Asmil dan Neng Tanti. Silahkan siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu untuk pertanyaan yang pertama. Baik, sedikit saja mungkin karena ini yang membahasnya Teh Tanti ya. Tadi Ibu menyampaikan bahwa betul ya, tujuan utama pengenalan Canva itu sebaiknya bukan sekedar hasil jadi cepat ya Bu, tetapi betul-betul melatih proses imajinasi, melatih proses berpikir kreatif anak. Karena kalau langsung mengandalkan AI, anak sering pengen instan ya, tapi tidak paham prosesnya seperti apa misalnya. Nah, jadi nanti itu Canva bisa diposisikan sebagai alat bantu visualisasi ide. Jadi bukan mesin jawaban. Jadi misalnya kayak anak punya ide dulu nih, misalnya idenya temanya apa, pesannya apa, misalnya kayak alur tokohnya seperti apa, warnanya bagaimana, suasananya seperti apa. Jadi anak disuruh ada ide dulu. Nah, jadi Canva itu hanya membantu mewujudkan ide, misalnya nanti tentang poster nih, bikin poster. Nah, anak udah tahu alurnya, tokohnya, atau kayak komik atau kayak bikin infografis atau presentasi ya. Jadi intinya AI boleh dipakai sebagai pendukung saja, misalnya untuk merapihkan kalimatnya, mencari sinonimnya, atau mengasih alternatif judul misalnya. Jadi bukan menggantikan ide. Jadi intinya seperti itu Ibu. Jadi Canva itu hanya dikenalkan untuk melatih imajinasi, melatih kreativitas, dan kemampuan menuangkan gagasan ke dalam karya visual. Jadi AI itu bukan untuk mengambil hasil instan dari AI itu sendiri. Nah, silahkan Neng Tanti, boleh ditambahkan. Silahkan. Ya, silakan Neng Baik, Tanti. Ibu. Sebentar. Terima kasih ya Bu Fenty. Jadi pertanyaannya itu tadi tentang kenapa sih, apa sih tujuan pengenalan Canva AI itu sendiri untuk pembelajaran gitu ya Bu? Betul. Ya. Nah, jadi tujuan pengenalan dari Canva AI itu sendiri ya, jadi selain untuk membantu guru, membantu siswa, membantu secara umum keseluruhan untuk belajar lebih cepat, lebih mudah dan kreatif, justru ini bukan plek ketiplek hasil dari Canva AI gitu. Jadi Canva AI memfasilitasi juga mempermudah proses pembuatan konten pembelajaran gitu. Jadi untuk mempermudah kita membantu memproses pembuatan konten pembelajaran. Selanjutnya juga kata Ibu Fenty tadi untuk mendorong kreativitas dan partisipasi aktif. Nah, jadi Canva AI itu untuk mendorong kreativitas siswa. Jadi bukan hanya bukan hanya hasil dari Canva AI, tapi dari Canva AI itu kita bisa sempurnakan lagi sehingga menjadi yang lebih maksimal gitu. Selanjutnya juga tujuannya itu tentunya untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi tidak hanya pembelajaran yang itu-itu aja. Justru karena kemajuan teknologi gitu ya, kita bisa memanfaatkan teknologi ini. Nah, salah satunya dengan menggunakan Canva AI itu sendiri. Selanjutnya juga untuk menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan teknologi digital. Karena di zaman sekarang ya, kalau kita melek digital gitu ya sebagai guru, kita juga akan tertinggal. Jadi diusahakan gitu untuk teknologi digital kita
pelajari lagi. Tidak ada kata terlambat, bahkan eh, bagi saya juga yang masih belajar akan terus belajar lagi. Mungkin itu yang bisa saya berikan, Ibu. Mohon maaf bila. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih ya Mbak Tanti, sangat luar biasa. Terima kasih sudah berbagi. Sama-sama, Ya, Ibu. terima kasih untuk Neng Tanti. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua, tadi ditujukan kepada Neng Asmi, yaitu terkait pembelajaran coding, target dari pembelajaran coding. Silakan, Neng Asmi. Mungkin lagi nggak ada sinyal ya tempat Mbak Asmi latih. Ada suaranya? Ada. Sok. Ya, silakan Neng Asmi. Maaf ya, ini tuh ada suaranya tapi nggak ada gambarnya, tapi udah Iya. dipain. Isi menjawab ya tadi pertanyaan dari Ibu Rianti mengenai target utama pembelajaran coding. Nah, target utama dari pembelajaran coding ini tidak semata-mata agar siswa itu bisa menulis kode saja, tetapi bagaimana caranya untuk membentuk cara berpikir. Nah, target utamanya di antaranya itu yang pertama yaitu untuk mengembangkan bagaimana cara berpikir secara komposional, yang artinya siswa itu mampu berpikir secara logis, sistematis, dan juga terstruktur dalam memecahkan masalah. Terus yang kedua, selain itu juga target utamanya untuk melatih pemecahan masalah, yaitu problem solving. Nah, yang ketiga itu untuk meningkatkan kreativitas dan juga inovasi. Jadi coding ini menjadi sarana menuangkan ide melalui game, melalui animasi, ataupun melalui proyek sederhana. Terus yang keempat, target utamanya yaitu untuk menumbuhkan bagaimana sikap teliti dan juga pantang menyerah. Jadi siswa itu belajar bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Terus yang terakhir itu mengenalkan literasi sejak dari dini hari gitu ya, sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang terakhir itu membangun kolaborasi dan juga komunikasi, yang mana melalui proyek coding ini siswa itu belajar bagaimana caranya bekerja sama dan menyampaikan ide dengan jelas. Jadi untuk MI dan juga SD itu targetnya lebih ditekankan kepada yang pertama memahami konsep dasar dari mulai urutan, percabangan dan juga pengulangan. Terus targetnya untuk SD itu juga bisa bermain itu sambil belajar gitu ya. Terus selain itu juga dapat membentuk karakter yang positif bagi siswa seperti sabar, disiplin, dan juga percaya diri. Terus tadi ya, apakah siswa itu hanya harus belajar logika saja, kata Ibu Rianti. Nah, logika itu memang penting, tapi dalam pembelajaran, terutama coding itu, logika hanyalah salah satu bagian, bukan satu-satunya tujuan, gitu ya. Yang mana intinya itu siswa itu belajar logika, ditambah harus praktik juga. Selain praktik juga, siswa itu harus bisa berkreativitas dan juga harus berkarakter. Jadi logika itu penting, tetapi belajar utuh juga jauh lebih penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oke, baik. Terima kasih Neng Asmi untuk untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua. Dan mungkin satu lagi pertanyaan yang di kolom chat ya Bu Fenty ya. Dari Ibu Elis Farida, TK ST Kotijah Kadingora, bagaimana caranya untuk mengaplikasikan coding pada anak PAUD, Bu Fenty? Mungkin bisa diberikan gambaran. Silakan Bu Fenty. Baik. Pada
Itu ya pada PAUD ya. Siap, barangkali belum ya, masih di unmute. Jadi Iya, silakan. Ibu Siti Khadijah ya, TK Siti Khadijah, Bu Elis Farida, bagaimana caranya mengaplikasikan coding pada anak PAUD. Nah ini memang prinsip utama coding di PAUD itu kan yang pertama unplug ya, tanpa gadget dulu ya, itu yang pertama prinsipnya, unplug dulu tanpa gadget. Intinya anak bergerak kayak menyusun langkah, bermain peran, itu juga merupakan bagian. Karena kan tadi juga kalau untuk anak SD ya sama TK itu kan target utama belajar itu intinya belajar logika komputasional dulu ya, tidak programmer seperti kalau untuk SMA mungkin itu sudah programmer, misalnya untuk SMP ada sedikit, tetapi bagaimana untuk TK dan SD itu kan kayak memecahkan masalah ya, ada dekomposisi, ada menyusun langkah atau algoritma, kemudian ada mengenal pola gitu ya, itu sebagaimana yang sudah dipelajari lah ya di TK, mencoba coba dulu, kemudian salah ya, trial error, kemudian perbaiki gitu ya, ada kayak debugging gitu, kemudian berpikir runtut tentang sebab akibat. Nah jadi inti kata kuncinya adalah membuat program itu penting, tetapi posisinya sebagai media ya, sebagai media latihan logika gitu ya, dan kreativitas. Nah nanti kalau jadi kan itu berjenjang ya, coding itu dari mulai kalau TK kan tidak terlalu kan ya, kalau untuk SD mungkin sudah ada fondasinya ya. Jadi rumusnya itu fokus utamanya bermain logika, bermain pemecahan masalah, sehingga nanti output di akhirnya ya kayak udah SMP SMA itu ada program sederhana, bikin game, misalnya gamifikasi, bikin animasi, kuis, cerita interaktif misalnya. Jadi kembali lagi kalau ke TK itu intinya untuk belajar di TK itu tadi pokoknya mah anak misalnya contohnya kan ini banyak polanya ya Bu, misalnya kalau ada codingnya itu contoh aplikasinya tadi permainan robot ya, misalnya anak dikasih instruksi maju, stop, belok kiri, ambil bola, kembali. Nah misalnya kayak sederhana seperti ya, jadi anak belajar ngasih instruksi secara urut, misalkan satunya jadi robot, satunya jadi operatornya misalnya. Nah itu untuk melatih apa, urutan atau algoritma ya, dan komunikasi. Kemudian ada coding di lantai ya, kayak petak misalnya bikin petak ya dari ubin 3x3 4x4 gitu ya. Nah anak itu harus sampai ke harta karun dengan langkah misalnya maju 1, maju belok kanan, maju 1. Jadi melatih kayak arah kemana, urutannya seperti apa, fokus anak seperti apa gitu ya. Kemudian ada kartu langkah ya, ada coding cards misalnya tadi kanan stop ulang gitu ya. Nah jadi melatih menyusun rencana sebelum bergerak. Ada juga misalnya pola pengulangan tadi ya, udah dicontohkan loop pakai tepuk misalnya, tepuk berapa kali misalnya, anak mengikuti pola dan menghitung pengulangan, sehingga ini melatih apa, melatih pola atau repetisi ya, konsep loopnya. Kemudian meronce juga ya Bu, menyusun warna, itu algoritma sederhana sebetulnya, kayak instruksi merah, kuning, biru, ulangi lagi, atau besar, kecil. Nah jadi ini juga melatih pola prediksi atau konsistensi. Ada story coding ya, coding lewat cerita, misalnya kelinci mau ke rumah wortel, anak memilih langkah maju, belok, berhenti, atau ulang. Nah ini problem solving ya, lewat narasi misalnya, dan lain sebagainya, masih banyak ya. Pokoknya indikator keberhasilan PAUD ini adalah anak mampu mengikuti urutan 3 langkah, anak mampu memberi instruksi sederhana, anak mampu mengulang pola, anak mau mencoba lagi setelah salah ya, nggak takut salah misalnya. Nah jadi seperti itu intinya Ibu, coding di PAUD bukan soal komputer, tapi soal melatih anak berpikir dengan runtut lewat permainan-permainan, diantaranya seperti itu Ibu. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Fenty. Jadi bisa dilakukan melalui permainan ya Bu Fenty ya, untuk coding di jenjang PAUD. Seperti di puzzle, permainan puzzle itu juga bisa ya Bu Fenty ya. Iya. Sorting, permainan ikuti instruksi. Oke, tadi. Baik, terima kasih Bu Fenty telah menjawab pertanyaan dari Ibu Elis Farida tadi.
Nah, baik Bapak Ibu, ini karena waktunya sudah lewat juga, Bu Fenty udah lewat 16 menit, mungkin kita langsung saja ke sesi yang terakhir, yaitu closing statement dari narasumber. Diawali dulu oleh Bu Fenty, silahkan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, intinya kita itu closing statementnya ya, pokoknya coding itu bukan tentang cepat jadi program, tetapi tentang belajar berpikir benar sebelum menulis perintah gitu ya, bahwa intinya coding itu mengajarkan satu hal penting. Jadi masalah besar bisa selesai jika dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Jadi jangan takut untuk mengenal coding ya, karena tidak itu yang kita bayangkan ya, bahwa tujuan coding itu sebetulnya bukan menghasilkan anak ahli teknologi, tetapi anak yang ahli dalam berpikir. Nah, mungkin itu sangat penting ya, kenapa untuk belajar coding. Jadi jangan sampai langsung kita pikirannya ke desain komputer sebagainya gitu ya. Hanya itu saja, pokoknya kalau kata Sayyidina Ali ya, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluquna li zamanin ghairi zamanikum. Didik anak kalian sesuai dengan zamannya, karena mereka itu tidak hidup di zamanmu. Sekarang sudah zamannya coding, kecerdasan artifisial. Mari kita sama-sama untuk belajar sedikit demi sedikit gitu ya. Kita menguasai sedikit demi sedikit, diawali dengan yang unplug, kemudian nanti yang sistemnya digitalisasi ya, secara bertahap. Mudah-mudahan semuanya untuk mencerdaskan murid-murid kita dan memberikan karakter yang positif untuk murid-murid kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fenty untuk closing statement-nya yang luar biasa. Selanjutnya kepada Neng Tanti Susilawati, silakan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk closingnya mungkin AI dan coding itu bukan sekedar teknologi, tetapi sarana untuk melatih cara berpikir kreatif dan solutif. Ketika dikenalkan dengan tepat, dapat membantu manusia, dan ketika dikenalkan dengan salah, mungkin akan melipir ke jalan yang salah juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait AI dan coding. Baik, terima kasih Neng Tanti. Silakan Neng Asmi untuk closing statement-nya. Baik, mungkin untuk closing statement dari saya mengenai coding ini, bahwa coding itu bukan tentang menulis kode saja, tetapi tentang melatih cara berpikir siswa, tentang berkreasi dan juga memecahkan masalah itu sejak dini. Tidak panjang-panjang ya, itu saja. Iya. Baik, terima kasih Neng Asmi untuk closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu, tak terasa kita telah berada di penghujung acara kegiatan webinar pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila memandu jalannya webinar ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya di webinar Senin Selfie pada hari ini, dan semoga inspirasi dan pengetahuan yang dibagikan oleh para narasumber dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran coding di sekolah kita masing-masing. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di pekan berikutnya, webinar Senin Selfie pada edisi selanjutnya dengan tema-tema yang tak kalah menarik, terus berbagi, terus belajar, dan terus berkarya. Dan di sini saya Siti Khalifah, mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara ini ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti yang telah menemani kita di kegiatan hari ini, dan juga terima kasih kepada narasumber hebat yang telah hadir pada kali ini. Ada Bu Dr. Fenty, ada Asmiwati, dan juga ada Kak Tanti yang telah sharing bersama kita hari ini. Dan juga khususnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada kesempatan hari ini, baik dari Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Ibu Sekolah yang hadir dalam Zoom meeting maupun dalam live streaming. Dan sekali lagi Bapak Ibu semua, jika tadi Bapak Ibu semua membutuhkan rekamannya, jadi Bapak Ibu semua boleh langsung ke YouTube APSI, langsung saja search Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia, lalu klik live ya.